Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau sahibul mal dengan pihak yang membutuhkan dana atau mudarib. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Dasar hukum BPRS. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah seperti BPRS berlandaskan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dan mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya hadis riwayat Muslim nomor 1598, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan dua saksinya. Selanjutnya hadis riwayat Tirmizi nomor 1208, sesungguhnya jual beli dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Regulasi operasional BPRS berdasarkan Peraturan Bank Sentral atau Otoritas Jasa Keuangan OJK di Indonesia. Yang pertama PBI 11/23/2009 mengatur pendirian, izin, kepemilikan, dan kegiatan usaha BPRS sesuai prinsip syariah sebelum kewenangan dialihkan ke OJK. Yang kedua PBI 13/26/2011 mengatur jenis usaha dan jaringan kantor BPRS berdasarkan modal inti untuk memperluas layanan syariah. Kemudian POJK 26/2022 mengatur pendirian, kepemilikan, kegiatan usaha, dan pengawasan BPRS berbasis syariah. Kemudian POJK 9/2024 menetapkan penerapan tata kelola yang baik, good corporate governance bagi BPRS. Kemudian POJK 25/2021 mengatur produk dan layanan BPRS agar sesuai fatwa DSN MUI dan prinsip syariah. Selanjutnya kesesuaian operasional BPRS dengan hukum regulasi yang berlaku. Regulasi perbankan di Indonesia pada dasarnya telah selaras dengan prinsip syariah, ditandai dengan penerapan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga serta larangan transaksi yang mengandung gharar dan maisir. Namun, tantangan masih muncul seperti keterbatasan SDM yang memahami fikih muamalah, regulasi OJK yang belum sepenuhnya mengkomoditasi maqasid syariah, serta kendala modal, teknologi, dan literasi keuangan masyarakat. Diperlukan sinergi antar regulasi DPS dan manajemen BPRS agar operasional tetap sesuai prinsip syariah serta mendukung keadilan dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, masalah yang terjadi dan solusi. Adapun masalahnya, yang pertama ketidaksesuaian antara produk dengan akad syariah, kemudian kurangnya sumber daya manusia SDM yang memahami syariah dan regulasi, kemudian tata kelola yang belum optimal, potensi risiko NPF yang lebih tinggi jika manajemen risiko kurang terkelola. Adapun solusinya, yang pertama penguatan kompetensi sumber daya manusia, yang kedua penyelarasan produk dengan akad syariah, yang ketiga peningkatan tata kelola dan kepatuhan good corporate governance, yang keempat penerapan manajemen risiko yang komprehensif, dan peningkatan audit syariah dan audit kepatuhan.